Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat banyak, sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Maka patut kita syukuri dengan apa? Dengan cara memaksimalkan semaksimal mungkin atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita diberikan kenikmatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka ayo kita maksimalkan. Kemudian tak lupa salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah di jalan ad-dinul Islam as-siratal mustaqim ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ketika di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis Nabi SAW yang dimana dikabarkan kepada kita bahwasannya, kata beliau, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan yang mulia ini, di mana pahala dilipat gandakan, satu huruf kalau hari biasa nilainya cuma 10, kalau Ramadan bisa 100 sampai lebih, satu huruf. Maka di bulan suci ini mari kita maksimalkan semaksimal mungkin supaya kita nantinya termasuk orang-orang yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan, yaitu talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena banyak keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kita hanya membacanya. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena dengan membaca Al-Quran itu sendiri pada suatu saat nanti akan menjadi, Al-Quran ini yang kita baca akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang suka membacanya. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan, karena banyak teman-teman kita itu juga ikut membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita ini terlena dengan HP, dengan hal-hal yang lain. Maka ini kesempatan kita yang pertama, yaitu talil Quran. Dan talil Quran ini termasuk orang-orang yang pertama dirindukan surga. Kemudian yang kedua, yaitu wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisannya.
yang bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak manfaat, perkataan-perkataan yang tidak mengandung faedah sama sekali. Maka di bulan Ramadan ini kita harus melatih diri kita untuk tidak menggibah orang lain, untuk tidak menyakiti hati orang lain. Karena ketika seseorang melakukan suatu kejelekan pada saat dia puasa, maka sebagaimana sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan ini kita puasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini kesempatan kita melatih lisan kita supaya tidak mudah menggunjing orang lain. Di hari-hari Ramadan ini kita latih. Kalau hari biasa kita mungkin kadang ghibah, kadang ngerasani orang lain. Di hari Ramadan ini jangan kita latih, kita puasa, kita tahan hawa nafsu kita. Itu yang kedua, yang dirindukan surga. Wahfidil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Maka di bulan Ramadan ini kita juga maksimalkan apa? Memberi, kita cari orang-orang fakir miskin, orang-orang yang dia tidak mempunyai buka ketika dia berpuasa. Kita datangi ke rumahnya, kita kasih sembako, kita kasih. Ini kesempatan kita. Karena orang yang memberi makan untuk orang yang kelaparan juga termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Kemudian yang terakhir, washaimi fi syahri Ramadan. Kita alhamdulillah kita bisa memasuki bulan ini, dikasih kesempatan oleh Allah. Maka ayo, saya ulang kembali, ayo kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena bisa jadi Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka sebagai renungan pribadi dan untuk para hadirin sekalian, ayo kita benar-benar maksimalkan bulan Ramadan ini dengan baik, supaya ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Itulah 4 golongan manusia yang dikabarkan Nabi SAW yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.